Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagila Kemal Putri dengan NIM 22320110115, mahasiswi semester 6 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang saya hormati yaitu Ibu R.R. Rizka Ginelita Dwi Putri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dan tujuannya dibuatnya video ini yaitu sebagai pemenuhan dari ujian tengah semester genap mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Pada pembahasan kali ini saya mengambil contoh kasus dari sengketa perceraian lintas negara yang dimana ada warga negara Indonesia yang bernama Nicole. Ia ini menikah dengan seorang warga negara asing yang bernama Daniel. Lalu keduanya menikah di Paris, Prancis pada tahun 2023. Nah, setelah 1 tahun mereka menikah, mereka dikaruniai oleh 1 orang anak perempuan yang bernama Giselle. Lalu mereka memutuskan tinggal dan menetap di Indonesia, tempat asal Nicole. Nah, selama tinggal di Indonesia, mereka berdua membeli properti atas nama bersama, mulai dari rumah, tanah, dan juga properti lainnya. Namun di usia pernikahan yang kedua, terjadi perselisihan pada rumah tangga Nicole dan Danny yang berujung pada perceraian. Nah, Daniel kembali ke Prancis dan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Prancis. Nah, sedangkan Nicole mengajukan gugatan hak asuh anak dan pembagian harta bersama di pengadilan Indonesia. Pada contoh kasus tersebut terdapat 2 poin masalah hukum yang timbul. Yang pertama, pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara perceraian dan pembagian harta mereka. Lalu yang kedua, hukum negara mana yang berlaku atas hak asuh anak dan hak atas harta bersama. Kita mulai masuk ke pembahasan mengenai analisis berdasarkan hukum perdata internasional. Nah, dalam hukum perdata internasional terdapat 2 hal utama yang harus ditentukan. Yang pertama yaitu titik taut primer atau disebut dengan titik primer, yang berarti menentukan negara mana yang memiliki kewenangan atau kompetensi hukum. Lalu yang kedua yaitu titik taut sekunder atau titik sekunder, yang berarti menentukan hukum mana yang berlaku terhadap masalah hukum yang timbul tersebut. Pada titik primer atau berdasarkan yuridiksinya, dalam kasus perceraian, gugatan perceraian tersebut diajukan di Paris, Prancis oleh Daniel, sedangkan keduanya memutuskan untuk tinggal dan menetap di Indonesia. Nah, maka bisa saja terjadi kompetensi yuridiksi. Nah, namun negara tempat penggugat itu berdomisili di Paris, Prancis. Nah, ini dapat menjadi dasar utama untuk menguatkan kewenangan negara Prancis sebagai tempat keduanya untuk bercerai secara yuridiksi. Nah, pengadilan Prancis ini memiliki yuridiksi atas perkara perceraian tersebut. Kemudian untuk pembagian harta dan hak asuh anak yang dikarenakan objek sengketa pada kasus tersebut ini yaitu harta dan anak berada di Indonesia. Nicole beserta Giselle anaknya bertempat tinggal di Indonesia. Maka pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi atas kasus pembagian harta bersama dan juga hak asuh anak tersebut. Lalu pada titik sekundernya atau berdasarkan hukum yang berlaku, kasus perceraian yang terjadi apabila jika perkara disidangkan di Prancis, maka hukum Prancis berlaku atas perceraian berdasarkan asas lex fori atau hukum tempat perkara disidangkan. Kemudian pada kasus pembagian harta bersama, harta yang berada di Indonesia dan juga sejumlah properti yang ada di Indonesia yang sudah diperoleh selama tinggal di Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku berdasarkan asas lexitus dan asas kedekatan. Dan pada kasus hak asuh anak yang dikarenakan Giselle, sang anak tunggal ini tinggal bersama ibunya Nicole di Indonesia, dan untuk kepentingan terbaik anak atau best interest of child, maka hukum Indonesia yang diberlakukan. Jadi kesimpulan atau titik utama pada pembahasan kali ini yaitu titik primer pada kasus perceraian,
Pengadilan yang berwenang untuk menangani kasus perceraian tersebut yaitu Pengadilan Prancis. Nah, karena yang mengajukan gugatan tersebut ini yaitu merupakan warga negara Prancis, yaitu Daniel, suami dari Nicole. Dan dikarenakan mereka berdua juga pernah menikah di Prancis, otomatis mereka juga apabila mereka bercerai, mereka juga harus bercerai di Prancis sesuai dengan hukum Prancis yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu pada kasus hak asuh anak dan pembagian harta, pengadilan yang berwenang untuk menangani kasus tersebut yaitu Pengadilan Indonesia, karena domisili anak dan juga sejumlah harta dan properti milik bersama berada di Indonesia berdasarkan asas lexitus. Lalu titik sekunder pada kasus perceraian tersebut menggunakan hukum Prancis karena gugatan perceraian diajukan oleh Daniel di pengadilan Prancis, sedangkan pada kasus hak asuh anak dan pembagian harta menggunakan hukum Indonesia karena pengajuan permohonan hak asuh anak dan pembagian harta bersama diajukan di pengadilan Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.